Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa madana bi madadihi wa anwarihi wa salihi fid dharain amin. Wa bihi ila qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami. Qala Allah ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, ini namanya hadis qudsi. La ilallah, adapun lafaz la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kalami itu merupakan ucapanku, firman-Nya Allah. Wa ana huwa, wa ana adapun aku, kata Allah, wa dan wa aku, man wa ana adapun wa adapun aku, wa yaitu merupakan Allah. Jadi firman-Nya Allah, la ilaha illallah itu merupakan kalamku, perkataanku. Wa ana huwa, adapun aku yaitu merupakan Allah. Man qala dakhala fil hisni, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, dakhala hisni, maka orang tersebut masuk ke bentengku. Salah satu orang yang masuk ke bentengnya Allah berarti orang yang selalu membaca la ilaha illallah. Di saat orang tersebut masuk ke bentengnya Allah, maka selamatnya orang tersebut. Jadi tanda-tanda orang selamat yaitu masa hidupnya dia suka la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik dia tidur-tiduran di depan TV atau lagi ngumpul, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Man qala dakhala hisni, barang siapa yang berkata la ilaha illallah dakhala hisni, maka orang tersebut masuk ke bentengku. Masuk ke peliharaan Allah, penjagaan Allah, dijaga oleh Allah. Wa man dakhala ismi amina min iqabi. Wa man dakhala ismi, barang siapa yang masuk ke bentengku, ke penjagaanku, kata Allah, amina min iqabi, maka orang tersebut akan selamat dari siksaku. Jadi salah satu orang selamat dari siksanya Allah, masuk ke bentengnya Allah, dijaga oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat. Orang tersebut gemar ataupun suka baca la ilaha illallah. Makanya kalau orang tua wafat baca la ilaha illallah, maka masuk surga. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah, sabdanya kaji Nabi al-hadis kama qala. Barang siapa di saat air hidupnya, di saat dia sakratul maut baca la ilaha illallah, itu positif orang masuk surga itu. Dakhala al-jannah. Hal-hal seperti ini tidak bisa, kecuali memang kita suatu dunia suka menghalikan. Karena orang itu kalau sudah mau mati tergantung nanti yang dia sukai. Kalau dia ahli sholawat, mau membaca Allah terus. Kalau seumpama la ilaha illallah, makanya kebiasaan kita suatu kita sehat akan dibawa di saat sakratul maut nanti ini. Umpama orang ahli pegang tasbih, walaupun dia udah sekarang gini-gini terus atau gini-gini cari-cari tasbih, ya tergantung. Atau dia masih hidupnya biasa gini, pakai tasbih digital, bisa jadi satu mobil gini. Nah, makanya kelakuan kita akan dibawa nanti di saat nampak sakratul maut. Positif apa nanti itu? Udah berapa hari atau detik terakhir. Nah, kalau dia semua mulai sakit atau semua bisa sakratul maut akan nampak. Makanya kita banyak-banyak kita ibadah. Siapa tahu ada satu tubuh yang sampai kepada Allah, ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca sholawat, baca istighfar, baca subhanallah, baca ilallah, baca. Lebih-lebih usia kita semakin hari semakin tiada, semakin melemah kita, semakin tak maju, semakin udah kayak sakit semua, inilah itulah, inilah itu. Genggam, ya, artinya suatu perkara yang kita genggam pasti akan lepas. Siapa yang melepaskan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita genggam? Rumah kita sayangi, pasti kita tinggal. Apa anak kita, istri kita, suami kita, kendaraan kita, pasti itu akan lepas dari genggaman kita. Siapa yang melepas? Allah Subhanahu wa ta'ala, dan takdirnya yaitu merupakan kematian. Makanya yang pernah kita merasa yang kita miliki itu sebetulnya milik kita. Jangan, melainkan itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kembali pembahasan, salah satu orang yang selamat dari siksanya Allah, orang yang baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kata saya kemarin, lafaz la ilaha illallah itu merupakan zikir baik secara khusus ataupun secara umum. Allah. Kalau secara khusus berarti dikir rekat alawiyah. Ini namanya dikir secara khusus. Kalau secara umum ya udah kita bisa dikir. Kalau kita banyak baca la ilaha illallah ini dunianya dikir, takkan manis pada akhirnya. Ya kita terus mencoba biar kita tidak tidur atau kita terpejam. La ilaha illallah artinya apa? Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada kekasih selain Allah. Dialah Sang Maha Pencipta, Dialah Sang Maha Pemberi, Dialah Sang Maha Pengasih, Dialah Sang Maha Segala-gala. Artinya kalau kita zikir khusus ataupun umum, kita harus resah itu siapa kita, siapa Allah, siapa Allah. Allah. Umpama hal itu tidak bisa juga, paling tidak kita bayangkan dari umpama kita terpejam Allah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya kita pejam, di saat kita sudah terbaring lemas, di saat teman kita, di mana penggemar kita, di mana anak-anak kita, di mana kawan kita, di mana orang-orang yang suka sama kita, di saat umpama kita sudah terbaring lemas, sudah bukan siapa-siapa lagi. Ini kan suatu pasti nih Bu. Dongeng ini bukan dongeng belaka, ini pasti nih depan kita ini Bu. Kalau sekarang kisah saya bisa melihat sampean, suatu saat di saat saya terbaru tidak bisa melihat sampean. Begitu juga sampean tidak bisa. Bisa lagi, wah siapa tahu hal itu bisa membuat kita takut kepada Allah, jembatan untuk takut kita kepada Allah. Di saat umpama nyawa terlepas dari tubuh kita, di saat umpama kita dimandikan, dikafani, lalu kita lalu dipikul oleh keluarga kita, digotong, setelah itu diuruk kita, lalu keluarga kita meninggalkan kita. Apa yang terjadi di sana? Apakah kita akan selamat ataupun tidak? Itu ngeri ini Bu, kehidupan ini. Makanya semoga kita husnul khotimah. Karena walaupun kita yang berani, pasti kita akan menghadapi. Yang takut begitu juga. Perbedaannya manusia itu cuma awet aja, tapi umur tidak bisa awet umur ini. Umpama ada bulan ditakdirkan 70, ya dapat 70. Paling-paling cuma yang awet tubuhnya saja, tapi umurnya apa bisa awet? Tak bisa awet umur. Umur tak bisa awet, cuma yang awet tubuh saja. Awet. Allah. Kalau seumpama kematian tidak membuat kita takut, lalu apa lagi Bu? Apa lagi? Kan begitu. Umpama ada orang tabrakan patah semua, biasa sampean. Sampai seumpama lewat depan kuburan biasa, datang mati biasa, baik orang yang mati yang mengerikan biasa. Lalu satu perkara apa lagi yang membuat kita takut kepada Allah? Sebenarnya yang mati itu siapa? Ya tentunya kita. Hati kita mati sebelum mati. Jadi dunia ini membuat kita capek semua. Ke timur, ke barat, utara, selatan, inilah itulah. Pada intinya cuma satu. Kehidupan itu ke depan, yaitu menuju ke yang lahat. Tidak ada lagi Bu. Tidak ada lagi. Makanya sebelum kita itu meninggal, jangan pernah kita tuh bermusuhan sama orang. Jangan pernah kita nyakitin orang. Jadikan lautan kita sebagai samudera, atau dijadikan hati kita sebagai lautan. Kita pemaaf, itulah akhlak daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah kita menyimpan iri, dengki. Kalau itu ada benar istighfar Bu. Kalau ada iri, dengki, sakit hati, sum'ah, kita istighfar. Istighfar, ya Allah, hati saya kok gini ya Allah. Saking banyaknya dosa saya ya Allah, ampuni ya Allah. Tangan saya, kaki saya, hati saya, pikiran saya, indera saya, semuanya ampuni ya Allah. Gitu Bu. Karena orang-orang bagus itu orang-orang bersih. Orang-orang bersih tentunya yaitu menganggap orang itu bersih. Nah, orang-orang bersih seperti itu. Juga apabila dia punya dan juga selalu menyalahkan dirinya sendiri. Makanya semoga kita semua kembali pembahasan jadi orang yang ahli zikir ataupun ahli sholawat.
Wabihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Addu, tunaikanlah. Addu zakat abdanikum, tunaikanlah zakat tunaikanlah zakat tubuh-tubuh kalian. Kan bukan hanya saja emas yang butuh zakat ataupun sapi, tidak, tapi tubuh kita perlu dizakati. Dengan apa? Biqauli la ilaha illallah, dengan lafaz la ilaha illallah. Jadi salah satu pembersih ataupun zakatnya tubuh diantaranya lafaz la ilaha illallah. Kan tubuh kita kotor, tangan kita, kaki kita, lisan kita, pandangan kita, hati kita, angan-angan kita, dosa semua ini. Nah, jadi usahakan kita banyak-banyak la ilaha illallah. Selain la ilaha illallah tersebut bentengnya Allah, keselamatan yang di akhirat juga merupakan pembersih ataupun zakat daripada tubuh-tubuh kita. Allah. Jadi tubuh kalau ingin bersih ya secara rohani, secara roh itu baca la ilaha illallah. Apalagi diantaranya saya malas sudah mau baca la ilaha illallah. Ya udah, salat duha, salat itu juga salah satu pembersih, salah satu zakat dari tubuh kita. Sederhana kita, Bu. Kita tidak ada alasan untuk yang tidak bisa berpikir. Apapun bentuknya, kan tidak dituntut harus 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, tidak, bebas. Oh, seumpamanya mau 10, iya, sambil lihat TV atau dia duduk, nah ini, atau Allah, atau astagfirullah, atau subhanallah, atau baca salawat sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan kita itu, karena tidak harus menghadap ke barat, enggak, Bu, kita bebas sambil umpama kita ngumpul-ngumpul, sambil kita nyata-nyata di depan rumah kita, sambil umpama kita baring-baring dengan anak istri suami kita, bisa itu Bu kita, Bu. Tidak ada alasan yang tidak bisa. Paling-paling cuma bedanya kalau punya alasan dikarenakan malas saja. Allah. Jadi diantaranya pembersih tubuh kita la ilaha illallah, bersih. Jadi la ilaha illallah itu banyak faedahnya, Bu. Selain mengangkat derajat kita, penghancuran dosa kita, keselamatan kita, ketenangan kita, iman kita semakin kuat. Coba Ibu kalau tidak percaya, tetap sholatlah, baca berapa aja, tapi istiqomah, kuat nanti iman sampai itu. Dan sampai melihat dunia itu ketir, yang kata orang indah loh besar, ternyata tidak. Allah tampakkan bahwasanya aslinya dunia bukan bayang-bayang keindahan dunia, tapi betapa menipunya dunia kepada kita kalau kita tidak ada taufik dari hidayah dari Allah. Hanya kita. Nah, ini umpama kami setiap 10 atau semua satu hari 1 malam 100, enggak masalah, tidur boleh. Dan nanti rasakan oleh sampai ternyata indahnya luar biasa. Tidak ada keindahan melainkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya dalam jiwa kita melainkan kebahagiaan tersebut yang harus bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga barakah, manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin Allah amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'mati wa bizil. Ya rabbana ya rabbana alhamdulillah ya rabbil alamin. Allahumma inna bi'udhu wa la tu'udhu wa jalla liman yusaru fi dhaqala jalla liman khalaqa ma qawasa.